Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, tentu Bapak Ibu dosen sudah melihat ya atau mendapatkan mungkin informasi terkait dengan penjelasan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kita Sri Mulyani terkait dengan pembayaran tukin untuk dosen-dosen di lingkungan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang selama ini memang diperjuangkan tetapi nyatanya tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Jadi pertanyaan besarnya itu adalah mengapa negara ini tidak mau membayarkan tukin kepada dosen-dosen yang katanya ya dalam tanda kutip mereka sudah merupakan abdi negara gitu ya. Tetapi kalau kemudian ditanya balik bahwa kontribusi besar apa yang Anda sudah berikan kepada negara, ya itu juga akan menjadi pertanyaan besar pada akhirnya. Gitu. Tapi saya tidak akan membahas terkait dengan itu. Saya hanya cuma mau memberikan informasi berdasarkan dari berbagai macam sumber terkait dengan pembayaran tukin yang pada akhirnya muncul pertanyaan besar adalah mengapa negara ini tidak mau membayar tukin dosen-dosen ASN di lingkungan Mendikti Saintek dan Teknologi. Jadi saya juga sudah mengamati berbagai macam informasi terkait termasuk juga penjelasan dari Menteri Keuangan ini, juga berbagai macam narasumber yang saya lihat di berbagai kanal YouTube dan juga di berbagai media online. Jadi penjelasannya secara garis besar seperti ini ya. Yang melatar belakangi bahwa pemberian tukin itu adalah salah satu bentuk ya reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara atau dalam disingkat dengan ASN. Nah, sebelum adanya tukin ini, ASN itu bisa sebenarnya mendapatkan penghasilan tambahan dari berbagai sumber di luar gaji pokok, seperti misalnya honorarium kegiatan, kemudian proyek penelitian, dan intensif lainnya gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya sudah dibahas di dalam undang-undang. Namun, dengan diberlakukannya reformasi birokrasi, berbagai sumber pendapatan tambahan ini dihapus dan kemudian diganti dengan sistem tunjangan kinerja yang lebih terstruktur. Jadi, kalau kita mau berbicara tentang aturan yang katanya saya tidak pahami tentang aturan, ini sudah saya jelaskan secara detail. Jadi, tinggal Bapak Ibu mau memahaminya atau tidak, membacanya itu secara full. Jangan hanya cuma setengah-setengah. Atau setidaknya menonton video itu secara full gitu ya. Jadi informasinya bisa didapatkan secara penuh juga. Nah, tukin ini diberikan kepada ASN berdasarkan evaluasi kinerja dan capaian reformasi birokrasi yang dilakukan di kementerian masing-masing. Nanti akan juga saya bahas kenapa kok dosen-dosen non-PNS atau dosen-dosen di perguruan tinggi swasta itu tidak mendapatkan hak-haknya mereka ya selayaknya seperti dosen-dosen yang lain. Kalau kita melihat dari segi kita itu sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama gitu. Nah, kemudian dosen itu tidak termasuk dalam kebijakan tukin. Nah, kenapa demikian? Jadi kita lihat ya, kita runtunin. Jadi sejak tahun 2014, pemerintah itu telah memberikan tukin kepada kementerian dan lembaga tertentu berdasarkan hasil evaluasi reformasi birokrasinya. Jadi, yang perlu ditanyakan itu adalah apakah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh masing-masing universitas itu sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, namun dalam implementasinya, dosen di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu tidak termasuk di dalam daftar penerima. Gitu ya. Jadi, Bapak Ibu bisa ngecek di aturan di tahun 2014 itu ya. Kemudian, ini salah satu alasan utama adalah karena dalam aturan yang berlaku saat itu, dosen dikecualikan dari skema pemberian tukin. Nah, kenapa kok dikecualikan? Karena dosen itu sudah mendapatkan tunjangan jabatan, kemudian dana-dana riset, dan lain sebagainya. Ya, tunjangan jabatan itu termasuk maksudnya adalah jabatan akademiknya, gitu ya. Saya tidak melihat dari segi nominal dulu ini. Kita berbicara dulu terkait dengan kenapa pada akhirnya pemerintah itu tidak mau memberikan tukin. Inti pokoknya di situ, di garis merahi dulu ya. Nah, kemudian pemerintah itu beranggapan bahwa dosen itu sudah mendapatkan tunjangan profesi dan insentif lainnya, termasuk dalam mendapatkan
BKD gitu ya, atau tunjangan profesi dosen. Nah, sehingga mereka tidak dimasukkan dalam daftar penerima tukin. Nah, meskipun terjadi beberapa perubahan kebijakan antara tahun 2018 hingga 2022, tetap saja dosen itu belum mendapatkan haknya atas tukin. Nah, akibatnya terjadi ketidakpuasan di kalangan akademisi karena merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil dibandingkan dengan ASN yang lain. Yang menjadi pertanyaan besarnya itu kan karena kita itu membandingkan dengan ASN yang lain. Oke lah, kita anggap itu wajar gitu ya, karena Bapak Ibu membandingkan mungkin dengan di kementerian yang lain. Nah, kemudian ada payung hukum yang menghambat pembayaran tukin itu Bapak Ibu. Ya, nah salah satu hambatan utama ini kenapa yang pada akhirnya kenapa tukin itu tidak dibayarkan. Jadi salah satu hambatannya itu ini. Nah, salah satu hambatan utama dalam pembayaran tukin kepada dosen itu adalah Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2018. Ya, jadi jangan hanya cuma melihat undang-undang ASN-nya saja gitu. Nah, padahal undang-undang tertinggi itu adalah Perpres. Nah, yang secara eksplisit di dalam aturan Perpres nomor 136 tahun 2018 itu mengecualikan dosen dari penerimaan tunjangan ini. Nah, karena aturan ini memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan regulasi di tingkat kementerian, maka perubahan kebijakan memerlukan revisi pada Perpres tersebut ya. Jadi buat teman-teman yang nyinyir di kanal YouTube saya, ya mungkin harus baca dulu juga ya aturan-aturan yang lain. Saya tidak mempermasalahkan Anda untuk berkomentar ya. Nah, kemudian saat ini pemerintah itu sebenarnya sedang mengkaji ulang regulasi ini agar dosen itu bisa mendapatkan haknya gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti mendapatkan, ya Bapak Ibu harus berterima kasih juga, bersyukur ya. Dalam prosesnya, harmonisasi antara berbagai peraturan sedang dilakukan untuk memastikan bahwa dosen di bawah Kemendikbudristek dapat menerima tukin tanpa melanggar aturan yang ada. Nah, selain itu, revisi Perpres ini juga harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan karena berkaitan dengan anggaran negara. Dengan demikian, prosesnya menjadi lebih panjang dan kompleks. Seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah regulasi baru untuk pembayaran tukin dosen. Nah, ini yang kemudian rame ya gitu. Sebenarnya awal munculnya tukin itu sebenarnya sudah sedikit saya berikan bocoran bahwa sepertinya dosen-dosen yang di kampusnya sudah menerapkan remun itu tidak diprioritaskan, dan ternyata benar. Nah, sebagai langkah awal dalam mereformasi kebijakan tukin bagi dosen, Kemendikbudristek telah itu menerbitkan Permendikbud nomor 447 tahun 2024. Jadi kalaupun misalnya 100 Permendikbudristek yang diterbitkan di misalnya tahun yang terbaru, kalau aturan Perpres itu tidak dirubah, ya tidak akan pernah dibayarkan karena posisi tertinggi di dalam hukum aturan ya Perpres gitu. Nah, peraturan dari Mendikbudristek nomor 447 itu menetapkan bahwa mulai 1 Januari 2025 dosen ASN itu di bawah Mendikbudristek akan mendapatkan tukin sesuai dengan kelas jabatannya. Namun, regulasi ini masih perlu diselaraskan dengan Perpres yang sedang dalam tahap finalisasi. Nah, tanpa adanya payung hukum yang kuat dari Perpres, pembayaran tukin belum bisa dieksekusi secara efektif. Meskipun ada kemajuan dalam kebijakan, masih ada kekhawatiran bahwa realisasinya akan tertunda jika proses birokrasi berjalan lambat. Nah, oleh karena itu, pengalaman atau pengawalan dari berbagai pihak, termasuk komunitas akademis, itu sangat diperlukan. Nah, lalu bagaimana dengan isu pembayaran tukin yang retrospektif gitu ya? Salah satu tuntutan utama para dosen adalah tentang pembayaran tukin secara retrospektif untuk periode 2020 hingga 2024. Nah, banyak dosen yang merasa bahwa hak mereka selama 4 tahun terakhir itu telah diabaikan, terutama karena mereka tetap bekerja dan berkontribusi pada dunia pendidikan tanpa mendapatkan tunjangan yang layak. Ini ya, coba saya ulangi kalimat ini. Jadi, katanya itu mereka itu tidak mendapatkan tukin ya, padahal mereka tetap bekerja dan berkontribusi pada dunia pendidikan. Jadi berkontribusi pada dunia pendidikan tanpa mendapatkan tunjangan yang layak. Pertanyaannya adalah, kalau dosen-dosen non-PNS yang di PTS itu mereka ngapain? Apakah mereka juga tidak berkontribusi tetap kepada dunia pendidikan tanpa mendapatkan tunjangan yang layak? Gitu ya.
Padahal tukin itu kalau dibayarkan itu anggarannya dari APBN ya, bukan dari anggarannya PTN-PTN yang dihasilkan oleh PTN-PTN, tapi dari APBN. Artinya kalau anggaran dari APBN di situ juga ada haknya teman-teman dosen non PNS atau teman-teman dosen swasta, gitu ya. Kemudian, salah satu pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah tukin retrospektif ini juga akan diberikan kepada dosen yang sudah pensiun, gitu ya. Nah, banyak dosen yang telah memasuki masa pensiun sejak 2020 hingga 2024 merasa berhak mendapatkan pembayaran tukin karena mereka bekerja dalam periode tersebut tanpa menerima tunjangan yang seharusnya mereka dapatkan. Kemudian, kalau kita bandingkan dengan negara yang lain, kalau kita bandingkan dengan negara yang lain, itu negara Asia Tenggara saja, kita itu urutan paling akhir, gitu ya. Mungkin kita hanya cuma menang dari Timor Leste gitu. Tapi kalau untuk urusan yang lain, Bapak Ibu bisa lihat, itu juga rame di Instagram terkait dengan gaji dosen ya, se-Asia ya. Se-Asia, bukan Asia Tenggara, se-Asia. Itu kita di urutan terakhir gitu ya. Jadi kalau dalam diskusi ya, juga sering disoroti perbedaan penghasilan dosen Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Misalnya dosen di Indonesia mendapatkan penghasilan jauh lebih rendah dibandingkan dengan dosen Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Thailand gitu. Nah, jangan kita berbicara Singapura. Kalau Singapura kan memang dia jauh ya. Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dosen di Indonesia itu masih perlu ditingkatkan. Pemerintah itu harus mempertimbangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga akademik agar kualitas pendidikan tinggi di Indonesia itu tetap bersaing secara global. Nah, kalau kita kemudian mengaitkan dengan sinkronisasi regulasi, nah dalam implementasi kebijakan tukin bagi dosen itu ada tantangan besar dalam menyelaraskan berbagai regulasi yang berlaku. Nah, salah satu masalah utamanya itu adalah perbedaan antara aturan. Jadi ada undang-undang ASN, kemudian ada undang-undang guru dan dosen. Inilah yang kemudian seringkali saya sampaikan di YouTube saya itu bahwa selagi masih ada perbedaan antara dosen ASN dan dosen non-PNS, maka peraturan terkait dengan dosen itu tidak akan pernah terselesaikan. Akan selalu ada masalah gitu. Nah, contoh misalnya ya, dalam beberapa tahun 2023 itu muncul yang namanya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Dan itu sebenarnya hanya dikhususkan untuk dosen-dosen ASN ya, terkait dengan kenaikan karir dosen ya. Dalam hal ini adalah peningkatan untuk naik jabatan fungsional. Tetapi apa yang terjadi? Ketika ada dosen-dosen non-PNS yang ingin naik pangkat, katakanlah mau loncat jabatan, karena mereka mengacu kepada POPAK 2019, ya, sebelum adanya peraturan POPAK 2024 itu, maka karena asesor-asesor ini mengacunya kepada Permenpan RB nomor 1, tanpa melihat statusnya ini adalah dosen non-ASN, maka berimbas juga ini kepada dosen non-ASN. Padahal aturan itu sebenarnya dibuat hanya untuk dosen ASN. Jadi teman-teman dosen yang non-ASN yang mau loncat jabatan pada waktu itu, misalnya dari asisten ahli ke lektor kepala, ataupun lektor ke guru besar, itu tidak bisa. Nah, itu juga yang menjadi yang seringkali saya sampaikan bahwa selama di Indonesia ini masih selalu menerapkan bahwa ini loh dosen PNS, ini loh dosen non-PNS, itu tidak akan pernah terselesaikan masalahnya gitu. Coba mengacu ya, tanya kepada teman-teman teman-teman dosen yang kuliah di luar negeri, tanyakan. Di luar negeri itu tidak ada yang namanya dosen PNS ataupun dosen non-PNS. Ya, dosen-dosen gitu, tetapi kesejahteraan mereka dijamin oleh pemerintah gitu. Sehingga payung hukumnya, aturannya ya tetap satu. Jadi berlaku ke seluruh dosen. Semacam itu. Nah, sedangkan di Indonesia itu ada undang-undang ASN, di mana kalau kita berbicara tentang undang-undang ASN, teman-teman dosen yang PNS, maka termasuk di dalam undang-undang ASN. Teman-teman dosen yang masuk di dalam P3K, itu juga termasuk di dalam undang-undang ASN. Kemudian ada undang-undang guru dan dosen. Nah, kalau kita berbicara tentang undang-undang guru dan dosen, maka seluruh guru dan dosen, baik itu non-PNS maupun yang PNS, semacam itu. Jadi ini yang memiliki ketentuan tersendiri terkait dengan peraturan-peraturan yang muncul di sini. Jadi sebenarnya permasalahan itu ya dimunculkan dari ya ribetnya kebijakan yang dimunculkan gitu. Nah, lalu bagaimana dengan tuntutan penyelesaian segera gitu ya? Nah, para akademisi itu mendesak pemerintah untuk sesegera mungkin merealisasikan pembayaran tukin baik untuk tahun 2025 maupun secara retrospektif
untuk tahun 2020 hingga 2024. Nah, ketidakpastian dalam pembayaran ini telah menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan dosen. Padahal waktu turun jalan saya sangat mengapresiasi ya perjuangan teman-teman dosen. Bahkan saya sangat juga mendukung waktu itu untuk mogok untuk ngajar gitu. Tetapi masalahnya adalah ketika kita mogok untuk ngajar, kita itu tidak memiliki backupan penghasilan yang lain selain di situ gitu. Berbeda dengan yang di luar negeri. Di luar negeri itu ya, kayak seperti negara tempat saya kuliah ini, dosen-dosen yang untuk 1 tahun yang associate professor saja itu bisa mendekati miliaran, bahkan lebih 1 M untuk 1 tahun. Dan mereka meskipun sudah mendapatkan bayaran yang banyak, kemudian penelitiannya juga miliaran gitu ya. Ketika publikasi, mereka juga mendapatkan reward dari pemerintah, bahkan dari kampus-kampusnya. Itu sangat bertolak belakang dengan di Indonesia kalau kita mau banding-bandingkan. Jauh sekali gitu. Jadi ada beberapa poin utama tuntutan mereka ini adalah misalnya segera mencairkan tukin bagi dosen ASN di bawah Kemendikbudristek ya. Padahal di atas sudah saya sebutkan bahwa kalau kita mengacu pada Perpres nomor berapa tadi 136 ya tahun 2018, maka di situ sebenarnya tidak dibayarkan gitu ya. Tetapi oke lah, mungkin belum ada yang membaca aturan tersebut. Kemudian menyusun regulasi yang lebih jelas agar pembayaran di masa mendatang itu tidak terhambat. Nah, ini yang sedang disusun Bapak Ibu ya. Dan itu juga sebenarnya sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan kita gitu. Nah, memastikan bahwa semua dosen, baik yang berada di perguruan tinggi negeri maupun layanan umum, ya PTN BLU, ataupun di perguruan tinggi negeri berbadan hukum itu mendapatkan hak yang sama. Lalu bagaimana dengan solusinya? Jadi pemerintah itu sebenarnya telah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tukin dosen mulai tahun 2025. Namun pembayaran untuk tahun 2020 hingga 2024 itu masih dalam pembahasan. Nah, ada kemungkinan bahwa proses ini akan memakan waktu yang cukup lama karena perlu pengaturan anggaran dan revisi regulasi. Nah, beberapa langkah yang sedang dilakukan itu meliputi finalisasi Perpres yang mengatur tukin dosen, ya, mungkin akan menggantikan yang Perpres nomor 136 tahun 2018 itu. Kemudian menyusun regulasi pendukung seperti Permendikbud yang mengatur skema pembayaran. Nah, kemudian ada koordinasi antara kementerian untuk memastikan bahwa pembayaran tukin ini bisa berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi. Namun, salah satu tantangan terbesarnya adalah sinkronisasi regulasi antara Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Guru dan Dosen. Gitu ya. Jadi, kalau kita berbicara tentang Undang-Undang ASN, berarti dosen PNS maupun dosen P3K ada di dalamnya. Tetapi kalau kita mau berbicara tentang Undang-Undang Guru dan Dosen, maka seluruh guru dan dosen, baik itu PNS maupun non-PNS, ada di dalamnya di situ. Maka ini yang menjadi tantangan terbesarnya, mau mensinkronisasikan gitu loh. Di sisi yang lain, BKN mengeluarkan aturan, kemudian kementerian juga di bawah naungan Mendikbudristek itu juga mengeluarkan aturan yang pada akhirnya itu membingungkan semua para dosen gitu. Nah, jadi kesimpulannya, isu pembayaran tukin bagi dosen itu adalah sebenarnya masalah yang kompleks yang melibatkan banyak aspek termasuk regulasi anggaran dan koordinasi lintas kementerian. Nah, meskipun ada kemajuan dalam kebijakan untuk tahun 2025, pembayaran untuk periode 2020 hingga 2024 itu masih belum pasti ya Bapak Ibu ya. Para dosen dan komunitas akademik harus berjuang agar hak mereka bisa segera direalisasikan oleh pemerintah. Gitu. Nah, saya sebenarnya senang sekali ya kalau kita misalnya membahas aturan-aturan termasuk tukin ya ataupun juga kebijakan-kebijakan yang lain itu melalui misalnya Zoom ya, nanti misalnya saya sebagai moderator, tapi harus ada pembicara yang dari pihak ASN, dosen-dosen dosen-dosen PNS dan juga dosen-dosen non PNS. Jadi biar kita tahu bahwa perbedaannya itu apa sih secara mencolok gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.